Nah, ini villa, ini Bang Soleh sudah ada berapa villa Bang Soleh sekarang di atas nih Bang Soleh? Sementara masih satu. Masih satu. Itu doanya semoga tambah banyak. Amin amin, insya Allah insya Allah. Rencananya akan ada berapa villa nih Bang Soleh? Saya juga nggak pernah target. Nggak, iya benar-benar ya. Memang Bang Soleh, udahlah jalan lah gitu aja, mengalir ya, mengalir gitu aja. Langkah-langkah saya yang saya jalan ini harus sesuai kehendak Allah. Oh gitu. Tapi kan villa ini kan perlu perencanaan Bang Soleh. Istilahnya. Rencana ada, tapi saya tidak menarget. Oh iya benar. Kalau memang yang terbaik harus jadi banyak, mudah-mudahan banyak. Amin. Kalau memang yang terbaik sedikit, hanya satu ya satu. Oh gitu. Direncanakan nih Bang Soleh. Kali aja yang nonton ini mau berwisata ke Madura dan pengen, kan selama ini di Madura ini kan nggak ada villa. Ya. Nah tahu-tahu ada villa ini di kedalaman, di lereng bukit lagi. Tapi keren. Nanti teman-teman kita tunjukin kayak apa ya, keren pokoknya. Nah. Ini direncanakan dengan harga berapa, Abah, Bang Soleh, per malamnya istilahnya? Belum. Karena dulunya itu sebenarnya saya hanya punya ingin memiliki tempat istirahat ya, untuk pribadi dan keluarga untuk saya. Yang bukan untuk komersil awalnya. Untuk tempat tenang ya. Jadi di kedalaman, di dalam hutan dan juga di lereng. Kebetulan juga view-nya bagus. Itu saya kasih nama Hidden Village Resort. Hidden Village Resort. Oke. Ini dengan kejadian yang kami alami, dan semenjak anak saya itu jatuh di tempat itu, maka villa itu, bukit itu saya ganti namanya dengan Bukit Hidayah. Bukit Hidayah. Karena di tempat itulah peristiwanya terjadi dan masih diberi panjang umur. Ya. Alhamdulillah. Jadi awalnya namanya adalah Hidden Palace. Hidden Palace ya. Istana tersembunyi ini kalau dalam bahasa Indonesianya. Hidden Palace sekarang dijadikan karena ada suatu peristiwa di Bang Soleh sendiri yang mengalami. Hanya sekarang diberi nama Bukit Hidayah. Ya. Bukit yang penuh hidayah. Betul. Amin amin. Semoga sesuai dengan ekspektasi dan harapannya Bang Soleh beserta keluarga. Oke, itu aja Bang Soleh. Ya. Banyak sekali teman-teman yang bisa kita petik dari cerita dari Bang Soleh tadi, dari dunia malam, dunia ayam, dunia kuda sekarang ini dunia kuda Bang Soleh ya. Masuk dunia wisata. Dunia wisata sekarang. Oh ya, satu lagi, dunia kicau, satu lagi Bang Soleh. Ya. Itu ceritanya kemana? Maksud maaf Bang Soleh ini kan nggak ada background kicau, tahu-tahu muncul. Karena saya juga kicau mania dan masih memperhatikan dan masih memantau. Tahu-tahu muncul Bang Soleh, Abdi Jaya. Nih ada pengaruh dari mana ini? Apa dari sinyal Bangkalan ini? Atau salah satu penyebab. Atau mungkin ada peristiwa lagi yang Huda nggak ada. Putra, dari sinyal. Secara kebetulan. Oh gitu. Dan di perjalanan hidup saya setelah saya membangun villa itu, saya kok berpikir, saya ingat jadi sejarah awal peradaban Madura. Jadi awal peradaban Madura ini kan berawal dari Gunung Kidul. Benar. Bisa abang buka di Google atau cari info di sejarawan. Dulu Madura ini masih laut, hanya Gunung Keker ini yang kelihatan. Pulau satu-satunya di Pulau Madura adalah Gunung Keker. Keker nih? Ya. Berarti waktu itu tertinggi? Tertinggi di Madura. Oh gitu. Dan ini saya bukan omong kosong. Saya sudah meneliti. Salah satu penelitian saya bisa dibuktikan saat ini juga. Iya. Di Gunung Keker ini ada kayak tebing ya, dari sisi barat, barat agak ke selatan dan dari utara, dari selatan. Itu gunung batu itu kayak tebing yang bekas dihempas ombak. Yang disebut Gua Pelanangan di situ. Oh iya benar. Itu bekas tebing kalau saya lihat. Bekas tebing yang terkikis oleh air laut ya, hempasan air laut ya, ombak. Ya. Dan sejarahnya juga manusia pertama yang menginjak bumi Madura ini, Pulau Madura ini, yaitu Gunung Keker itu adalah Nyai Tunjung Sekar dari Pulau Jawa, yang punya putra Raden Segoro. Benar. Maka dari situlah saya terinspirasi untuk membuka sejarah ini supaya dikenal oleh masyarakat. Bukan hanya dikenal wisatanya, tapi ini bisa dijadikan edukasi bahwa awal manusia
manusia pertama di Pulau Madura ini dari Jawa. Bahkan saya punya keinginan ingin membuat satu film yang ini sebenarnya kalau ada dukungan dari pemerintah dan semua pihak, ya, semua elemen masyarakat Pulau Madura, iya. Jika dibuat sebuah film dan kita bisa ditonton oleh seluruh lapisan masyarakat Madura dan Jawa, maka rasa sentimen terhadap suku lain, terutama antara Jawa dengan Madura, ini akan berkurang. Bahwa nenek moyang kita loh dari Jawa. Antara Madura dengan Jawa ini adalah satu rumpun. Kita satu darah. Sehingga mungkin perselisihan dan pertengkaran dan lain-lain akan berkurang karena Jawa dengan Madura ini sebenarnya nenek satu rumpun sebenarnya. Bahwa awal manusia pertama di Madura itu orang Jawa. Yang tadi Abang Soleh sebutkan tadi ya, apa yang orang tua dari Raden Segoro tadi. Ini sebenarnya bisa menjadi bahan untuk mendidik anak cucu kita untuk mengurangi kekerasan dengan masyarakat di Pulau Jawa itu sebenarnya saudara kita. Iya betul. Gitu. Dan ini secara tidak langsung kalau kita berhasil, kita sudah bisa membangun citra Madura, bahwa Madura ke depan citranya akan lebih baik. Iya sih benar. Karena selama ini citranya Madura ini cukup miris. Memang benar. Iya betul. Antara Madura dengan Jawa ini masih ya benar ya. Sanksi satu rumpun dan ini bisa mengurangi konflik. Rasa sentimen antar suku Jawa dan Madura ini akan berkurang. Ini hubungannya dengan kicau ini gimana nih, Bah? Kok moro-moro tahu-tahu buka gantangan burung ini loh, Bah? Nah, sebenarnya dari dulu itu saya punya misi ya. Misi saya sebenarnya nggak muluk-muluk. Waktu saya main ayam itu saya punya keinginan minimal saya tidak menambah buruk citra suku saya dengan saya terjun di dunia ayam ini. Kalau bisa saya ingin mengangkat derajat dan harkat dan martabat Madura di nasional, di suku lain. Orang Madura tidak seperti yang mereka bayangkan. Benar. Makanya dengan perilaku saya, mungkin Abang nanti kalau suatu saat ketemu dengan teman-teman saya di dunia ayam, boleh ditanyakan. Apa yang saya bawa, apakah saya merusak citra suku Madura atau membangun? Iya. Terutama di Pulau Dewata, di Kalimantan. Iya. Kenapa? Saya selalu bersikap bahwa sesuai kodrat saya bahwa saya itu hanya seorang pelayan, hanya seorang hamba. Maka dimanapun berada sikap saya melayani. Dan tuat ya kan. Baik waktu di dunia ayam, di sabung ayam itu saya yang mengadakan atau orang lain, tetap saya bersikap seperti seorang pelayan. Kalau orang lain setelah ayamnya menang dia teriak-teriak, saya tidak. Berbeda malah ya. Karena tidak selamanya ayam saya menang. Ketika ayam saya menang bersorak-sorak, teriak-teriak, begitu kalah kita harus tunduk. Saya biasa aja. Tetap nunduk ya Bang ya. Tetap nunduk. Itu yang saya bawa. Iya. Nah, disitulah setelah berjalannya dengan waktu saya berhenti main ayam ini, ternyata banyak manfaatnya. Yang dulunya dinilai bahwa sabung ayam yang saya lakukan ini hal yang tidak positif, menjadi insya Allah jadi sesuatu yang yang positif. Iya Bang. Dan tidak sedikit banyak keluarga kita, saudara-saudara kita Madura yang selamat di luar pulau, di luar Madura, gara-gara ada yang mengenal saya. Salah satunya di Sulawesi, di Manado, iya. di Bali, di Kalimantan. Setelah kejadian, Bapak Madura, iya, kenal dengan Pak Soleh, kenal. Ya, akhirnya selesai urusan. Sungkanlah ceritanya. Oke, ada itu. Nah, itu bukan hanya 1-2 kali. Oh, banyak. Gitu. Malam-malam saya ditelepon, nih ada saudara kamu nih. Tolong Bang gitu. Ini karena apa? Manfaatnya kita Iya. Maka ketika kita melakukan sesuatu tanpa didasari dengan niat bahwa kita ingin menyambung saudara, itu akan rugi. Benar. Baik di dunia ayam, dunia kuda, dunia burung, dunia sapi. Maka dalam hal ini, dalam kesempatan ini saya menghimbau, memohon kepada seluruh lapisan masyarakat, Madura khususnya, agar di dunia hiburan, baik dunia sapi, kerapan sapi, kuda, kicau, hendaklah diniat sebelum berangkat dari rumah untuk mencari saudara. Silaturahminya Pak ya. Nyambung tali silaturahmi. Nah, kalau itu sudah tertanam, iya betul. maka
tidak mungkin mereka memprioritaskan menomorsatukan kompetisi apalagi gengsi, tapi yang akan dikedepankan adalah saudara, kompetisinya jadi nomor 2. Betul. Jangan tukar persaudaraan karena kompetisi. Apalagi karena gengsi. Waduh, keren nih pesannya teman-teman. Nah, ini mindset seperti ini harus dirubah, terutama di Karapan Sapi yang saya dengar itu adu gengsi. Sebenarnya saya kurang sepakat. Arena hiburan itu jadikanlah sarana untuk menyambung tali silaturahim. Kompetisi adalah hanya alat. Betul. Nah, kalau demikian berarti Madura baik di kompetisi sabung ayam umpama, kuda, sapi dan burung, maka orang luar yang mau nonton berpartisipasi ke sini tidak akan ada rasa khawatir bahwa di situ bukan tempat adu gengsi, tapi di situ tempat penyambung tali silaturahim. Disitulah tempat silaturahmi. Ya, maka di situ ada rasa nyaman. Benar. Aman. Betul. Nah, secara tidak langsung tanpa kita sadari kita sudah merubah aura Madura. Kita bisa merubah citra Madura, bahwa Madura bukan tempat yang panas, yang menakutkan, tapi tempat yang damai dan aman. Dan menyenangkan pula. Keren nih pesannya Bang Soleh nih. Saya kepada seluruh pihak, elemen masyarakat Madura, baik tokoh ulama, blater, Karapan Sapi, kuda, burung, bahkan tokoh pemuda, kita harus sepakat. Ayo sepakat dengan tekad untuk membangun citra Madura. Karena apa? Kalau kita tidak bangun citra Madura ini, akhirnya anak cucu kita akan menjadi generasi yang minder ketika berbaur dengan masyarakat di luar. Seperti saya. Menjadi generasi yang minder ketika berkumpul dengan suku lain. Itu sudah saya alami dari dulu. Ketika saya berbaur dengan masyarakat Dayak, misalnya, ya, pernah saya mau bagi pengalaman, saya pernah main ke daerah Kutai. Itu baru beberapa bulan perang di samping terjadi, saya diundang main di daerah Kutai. Ternyata begitu saya masuk itu di pedalaman, di dalam hutan, di tempatnya orang Dayak. Tapi sesuai dengan visi saya bahwa saya hanya seorang pelayan, saya nggak boleh sombong. Nah, jadi pelaksanaan main itu saya menjadi seorang pelayan, tukang cabut taji. Kebetulan wasitnya teman saya dari Filipina. Yang mentranslate omongan saya ketika ada orang taruhan mau macam ada salah paham, saya yang menjelaskan. Dan saya di pembantu di situ, bahkan tidak diminta. Nah, mungkin tokoh-tokoh di sana, tokoh Dayak, terutama ketua sukunya, kepala sukunya di situ melihat dari hari Jumat sampai Minggu, melihat tingkah lakunya mungkin diperhatikan. Jadi hasilnya tanpa saya sadari, begitu saya mau pulang nunggu jemputan mobil yang mau ngantar saya ke hotel. Karena waktu itu mulai dari turun dari pesawat dari Balikpapan sampai ke Samarinda, bahkan ke daerah Kutai itu semua diservis, ditanggung oleh panitia. Hotel semua ditanggung. Nah, saat saya nunggu jemputan itu, tiba-tiba ada orang tua datang. Orang pada rame dari suku Dayak itu ya yang orang tua jenggotnya segini langsung menghampiri saya. Begitu nyampe saya ketemu sama saya langsung salaman, dia langsung meluk saya. Saya nggak tahu kalau beliau itu siapa. Awalnya Bang Soleh nggak tahu dia orang Dayak atau apa, nggak tahu. Tapi jenggotnya segini udah tua, langsung salaman dan meluk saya. Langsung beliau sampaikan begini, kalian dengarkan semua, kalian perhatikan. Dia bilang gitu. Ini orang tuh ternyata orang berpengaruh gitu loh. Pada bengong semua mendengarkan. Awalnya Bang Soleh nggak sadar ya Bang. Sadar. Kalian dengarkan semua. Ini yang namanya Soleh dari Madura. Orangnya kecil, tapi Madura yang satu ini beda dengan Madura yang lain. Kaget langsung saya. Oh, baru sadar ternyata ini orang Dayak yang berpengaruh. Ternyata kepala sukunya. Walah, gitu. Tapi Madura yang satu ini beda dengan Madura yang lain. Langsung dia ngeranggul saya, kamu datang nak sini, main kapan aja. Nah, jadi rasa persaudaraan itu ada kok. Sebenarnya kalau kita memposisikan diri sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, tanpa membeda-bedakan kulit, tanpa membedakan etnis, budaya dan agama, kita akan hidup damai. Madura tidak akan seperti sekarang. Iya. Nah, kalau kita memposisikan sebagai seorang raja harus selalu dilayani, harus selalu di atas. Nah, ini yang bermasalah. Betul.
Kata orang Jakarta nanti jadi ini gue katanya. Nah, ini gue nya jangan dibawa. Kita lo manusia itu makhluk yang lemah, hanya sedikit kelebihan. Buat apa sih mau sombong-sombong gitu? Banyakan kekurangannya nih Bang ceritanya. Betul. Lebihnya sedikit, kekurangan yang banyak. Makanya kita harus ya sesuai dengan apa yang disampaikan tadi Bang Soleh. Oke Bang, ini sangat mengena sekali nih Bang ceritanya yang panjang lebar ini. Semoga teman-teman yang lagi nonton di channel YouTube Yan Blue 78 ini Bang bisa mengambil hikmah dan pengalaman dari apa yang didapat oleh Abang yang sudah dijalani ya, tanpa yang sesuai Abang tadi katakan tidak ada rencana, berjalan begitu saja. Ya. Tapi walaupun berjalan begitu saja, semoga bisa membawa hikmah dan memberikan manfaat termasuk juga saya nih yang langsung ngobrol nih. Banyak sekali yang tadi saya dapat dari Bang Soleh. Yang Abang kesini nih. Ya. Kalau tidak diniati dengan baik, niatnya nyambung boleh ya. Nah, betul. Nah, itu Bang. Nilai ibadahnya enggak ada, pahalanya enggak. Kalau hanya semata-mata ingin podcast dan mendapatkan subscribe yang banyak. Tapi tidak diniatkan dengan niat nyambung tretan saudara, maka nilai pahalanya enggak. Iya. Niatkan ibadah, rezekinya akan mengalir. Iya. Cuman ibadah itu apa? Melakukan yang terbaik untuk orang lain, itu ibadah. Iya. Meskipun hanya memberikan membuat orang lain tersenyum itu pahala. Betul. Ya. Nah, dari situlah nanti rezekinya itu kan mengalir. Iya. Saya sampai bilang begini ke teman-teman, ada bayaran saya yang besar yang tidak bisa dinilai dengan uang. Apa Mas? Dia bilang gitu. Itu saya banyak kenal dengan Pak Klebon, dengan DPR, kenal semua gini-gini. Saya terus terang nih Bang Soleh ya. Saya kalau keliling Madura, insya Allah saya tidak akan kelaparan. Banyak saya teman. Itu kan ibadah namanya. Betul, silaturahmi kan Bang. Saya kalau dinilai dari uang saya rugi sebenarnya, dari YouTube nih rugi sebenarnya. Tapi ada bayaran saya yang besar yang tidak nampak memang secara finansial nggak nampak. Itu tidak akan hilang selamanya. Betul, insya Allah. Selama sambungan silaturahmi kita baik, seperti yang tadi Bang Soleh katakan, kita ini banyak kurangnya daripada lebihnya. Jadi kita tanamkan ini keren nih, bisa saya ambil nih, banyakkan kurangnya daripada lebih. Itu aja Bang Soleh obrolan kita pada hari ini, obrolan yang panjang lebar. Semoga obrolan podcast kita, podcast on the road ini bisa membawa manfaat, bukan hanya menghibur, tidak hanya ada nilai edukasinya juga, dan semoga membawa manfaat buat kita semua, bukan hanya Bang Soleh, saya dan kita semua. Terima kasih banyak Bang Soleh atas waktunya. Sama-sama. Well, itu aja obrolan saya dengan Bang Soleh yang dikenal dengan Soleh Abdi Jaya, sekarang bergelut di dunia pacuan kuda dan dunia pariwisata, yang insya Allah beliau akan membangun beberapa villa di Bukit Hidayah ya, yang dinamakan Bukit Hidayah sekarang ini. Insya Allah semoga terlaksana dengan sesuai dengan harapan beliau dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan kesehatan kepada beliau dan masih bisa berbagi. Amin. Well, thank you for watching my channel. Jangan lupa jika suka dengan channel ini dan menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif dan juga menghibur, jangan lupa untuk memencet tombol like, share dan subscribe-nya, dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudada, bye-bye. Sampai jumpa di podcast berikutnya, podcast on the road di channel YouTube Yan Blue.